Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saat ini saya sedang berada di Pulau Sabira. Pulau Sabira itu ada di paling utara, Pak ya? Betul. Dari Kepulauan Seribu. Nah, kalau bisa kita lihat di peta itu, pulaunya hanya satu. Di sekitarnya itu gak ada pulau. Kalau kita dari Jakarta itu sekitar perjalanan naik speedboat itu 5 jam. Kalau perahu kayu bisa sampai 10 jam. Saat ini saya sedang berada di konservasi penyu mungkin Pak ya? Iya. Bersama Pak Agung pribadi mungkin Pak? Agung cuman aja. Pak Agung siapa? Agung. Bapak Agung. Nah, Pak Agung ini sebagai apa di sini Pak? Ya, keseharian saya selain bertugas di Sudin LH Kepulauan Seribu sebagai sebagai kebersihan pantai pesisir pulau. Nah, saya juga ada aktif kegiatan pelestarian penyu di Pulau Sabira ini. Oh. Jadi yang ngurus pelestarian penyu di sini, ya, Pak Agung ya? Saya sendiri. Jadi penyu ini penyu apa nih Pak? Kebetulan yang kami lestarikan di sini ada 2 jenis penyu ya. Jenis penyu sisik dan penyu hijau. Namun yang paling banyak di Pulau Seribu ini khususnya di Pulau Sabira itu jenisnya penyu sisik. Penyu sisik Pak ya? Kalau penyu hijau agak kurang atau langka, sedikit langka. Kalau penyu sisik cukup ada lumayan. Oh, penyu sisik sama penyu hijau. Ya, yang lebih memang banyak. Banyak Pak. Ini apa namanya jenis-jenis penyu itu? Jenis penyu yang saya pelajari dan saya baca-baca juga di buku itu ada 8 jenis penyu ya di Indonesia. Cuman yang ada di Pulau Seribu ini khususnya jenis penyu sisik dan penyu hijau yang penyu banyak. Sisik dan penyu hijau. Nah, kan katanya penyu sisik itu termasuk hewan yang habitat yang dilindungi Pak ya? Sangat betul ya. Salah satu. Iya, berarti adanya konservasi ini salah satunya untuk upaya untuk melestarikan penyu sisik dari ancaman kepunahan. Biasa ancamannya apa aja Pak? Nah, ancaman kepunahan tentunya juga selain jaring-jaring nelayan, ada pukat-pukat harimau yang bertebaran di wilayah Kepulauan Seribu ini khususnya, itu juga sangat mengancam kepunahan pelestarian penyu karena sering terjerat di jaring-jaring troll nelayan pukat harimau yang pukat harimau ya, itu sama salah satunya, atau disebut tuh jaring gardan atau jaring troll, itu salah satunya. Nah, dan juga perburuan manusia dari telurnya dikonsumsi, dan juga kadang-kadang kalau ada yang coraknya bagus dikulitin untuk dibikin aksesoris hiasan, itu seperti itu. Itu salah satu penyebab juga mengancam kepunahan penyu sisik yang ada di Pulau Seribu ini, khusus di Pulau Sabira. Selain mungkin itu ulah manusia mungkin Pak? Iya, salah satunya itu. Kalau ancaman lainnya ada apa aja Pak? Ada paling dari predator hewan semacam biawak. Kebetulan di Pulau Sabira ini ada banyak hewan. Banyak biawak. Nah. Berarti bertelurnya itu enggak dikonservasi ini Pak ya? Enggak, kita bertelurnya di alami, namun kami relokasi telurnya biar aman ke rumah pelestarian penyu ini. Kami relokasi ya. Itu tiap hari Pak ya? Atau gimana itu? Setiap hari kami patroli, setiap malam menjelang sampai pagi, sholat subuh kita masih tetap patroli, dan sore juga kadang-kadang iseng kami patroli. Kadang juga ada yang mendarat sore hari, ada. Ada. Jadi Bapak keliling pinggir pantai nyarinya. Tapi enggak setiap hari kita temukan juga. Paling 1 bulan itu ada mesti 1 ekor atau 2 ekor yang mendarat. Berarti teknisnya nih Pak, untuk cara melestarikan penyu mungkin di lembaga di konservasi ini, itu gimana Pak caranya itu awalnya itu? Jadi awalnya kita patroli ke pantai, menemukan jejak penyu atau menemukan penyu yang sedang bertelur, telurnya kami evakuasi pindahkan ke dalam wadah ember. Karena kita pernah coba tanam langsung di lokasi tersebut, di rumah pelestarian penyu, namun ada kendala untuk penetasannya karena adanya akar-akar pohon yang di wilayah pelestarian penyu ini. Jadi kita coba metode menggunakan ember. Pakai ember si telurnya itu. Metode ember, setelah kita aramkan selama kurang lebih 60 hari atau 55 hari, baru akan mentas. Setelah mentas langsung kita lepas liarkan ke laut. Langsung, berarti 60 hari prosesnya Pak ya? Sekitar 60, paling cepat 55 hari. Paling cepat 55 hari, lumayan lama juga Pak ya. Nah, terkait lembaga konservasi ini Pak, ini apakah swadaya masyarakat atau kerjasama dengan siapa ini Pak? Sebenarnya kegiatan ini kegiatan swadaya masyarakat. Cuman saat ini kami sudah dibimbing dari Balai Konservasi DKI Jakarta. Balai Konservasi DKI. Jadi kita ada perjanjian kerjasama atau MOU untuk kegiatan pelestarian ini. Rentan sekitar 5 tahun. Nah, setelah dievaluasi, hasilnya evaluasi bagus, bisa nanti dilanjutkan kembali ke MOU-nya. Berarti untuk tim ini Bapak sendiri atau ada yang lain Pak? Nah, saya ada 6 orang tim yang bertugas di pelestarian penyu ini. Ada yang bertugas
patroli di pantai, ada yang merawat penyu juga. Iya. Terkait ini nih Pak, perdagangan ilegal nih Pak. Iya. Ini kan penyu sisik jadi apa namanya? Mungkin kayak tadi seperti Bapak diceritakan, dijelaskan, banyak orang yang cari penyu itu buat mungkin dikonsumsi atau diperdagangkan secara ilegal. Iya. Kalau kondisi di sini gimana Pak? Ya awalnya seperti itu. Oh ada juga awalnya, seperti itu. sebelum ada ini sebelum berarti ya? ada ini, masyarakat sebelum mereka melaut, mereka mencari penghasilan tambahan dengan cara berburu telur penyu. Nah, setelah mereka dapat telur penyu, sebagian dikonsumsi, sebagian dijual. Kalau misalkan dijual tidak laku, mereka konsumsi sendiri. Nah, syukur-syukur ada yang beli. Seperti itu. Jadi berdasarkan itu saya ada keprihatinan untuk menyadarkan pelaku-pelaku tersebut. Oh iya. Perburuan itu. Berarti kalau dulu ada, kalau sekarang mungkin relatif udah gak ada. Ada tapi udah tingkat kesadaran sudah tinggi masyarakat. Terbukti dari hasil temuan kami itu sekarang 2 tahun terakhir ini kami menemukan jejak penyu itu di pagi hari. Artinya sudah tidak ada lagi malam warga yang berpatroli nyari. mencuri gitu. Cirinya gitu ya. Seperti itu. Kalau di pagi gak ada, berarti malam ada yang nyari. Iya, gitu, atau pagi itu udah tinggal hanya sisa jejak karena udah kosong diambil warga gitu. Nah, apa nih peran teknologi nih Pak? Ya. Kan kalau berbicara Indonesia sedang gencar-gencarnya bab teknologi. Untuk teknologi sendiri Pak, di konservasi yang Bapak jalankan ini seperti apa Pak? Sejauh ini kami belum menggunakan teknologi ya, masih secara manual. Secara manual. Ada wacana kita mau tagging untuk indukan penyu yang mendarat, kami akan tagging dengan sistem menggunakan GPS atau tanda, ya supaya kita nanti bisa mengetahui penyu yang kembali ke laut itu kapan lagi untuk bertelur ke daratan. Oh, si induk penyunya itu penyu yang liar pakai itu GPS, GPS. Tapi seperti itu mungkin kita batal karena mungkin biayanya terlalu tinggi. Kedepannya paling kita ada rencana bekerja sama dengan PHEOSS Pertamina, kami akan rencana memasang teknologi pemasangan kamera di sudut-sudut di hutan atau di pantai untuk mendeteksi penyu yang bertelur, dan CCTV. juga CCTV seperti itu, dan juga memantau kalau ada warga yang masih mencuri telur. Oh, jadi ketahuan di sana. Itu rencana kami untuk memasang teknologi untuk seperti itu. Berarti untuk pengawasan penyu. Secara teknologi masih minim di Masih sini minim, Pak ya, masih minim. Ini baru hanya wacana tahun depan rencana itu. masih perlu. Kalau kita lihat apa namanya konservasi penyu katakan di negara luar kan udah canggih-canggih Iya Pak ya. betul. Kalau kami di sini masih termasuk manual. Berarti masih belum banyak perhatian mungkin untuk pelestarian ini Pak. Nah ini mudah-mudahan nih ke depannya nih punya ada apa namanya kesadaran mungkin, yaitu baik pemerintah atau swadaya untuk lebih menjaga ekosistem dari penyu sisik ini mungkin Pak ya. Siap, betul. Nah peran mungkin Pak, ada gak Pak mungkin kerjasama apa peran-peran komunitas yang atau mungkin lebih ke edukasi lah? Sejauh ini kami mengadakan studi banding ya ke komunitas-komunitas yang ada di luar Pulau Sabira ini, termasuk ke luar daerah. Beberapa kali kami juga pernah studi banding ke daerah, termasuk di Yogyakarta, di Pantai Pelangi, dan juga ke Kepulauan Karimun Jawa. Dan juga saya pernah ke Manado untuk mengadakan studi banding juga, semacam belajar lah gitu. Komunitas-komunitas yang ada di luar. Dan juga saya melalui media sosial, komunitas yang ada pelestarian penyu yang di daerah Bali. Di Bali. Tek Serangan itu. Iya. Saya belajar seperti juga untuk saling komunikasi, untuk sharing juga melalui media sosial. Ini. Jadi untuk yang datang ke sini mungkin Pak, ada gak dari masyarakat luar ingin belajar atau komunitas-komunitas? Sejauh ini belum ada ya komunitas yang luar artinya untuk belajar. Tapi kalau untuk mahasiswa yang studi di sini, alhamdulillah sudah beberapa mahasiswa yang studi di sini untuk keperluan skripsi mungkin, penelitian juga ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta, di daratan Jakarta. Ya kan permasalahannya kadang-kala kita juga bukan nggak paham, nggak peduli juga Pak ya. Ini penyu itu seperti apa, makanya harus banyak edukasi itu mungkin Pak. Sangat. Nah mungkin Pak untuk ini Pak, peran pemerintah dan lembaga. Apakah mungkin ada agak bantuan dari pemerintah secara berkala atau dari lembaga apapun itu Pak untuk pelestarian penyu ini? Nah sejauh ini dari peran pemerintah untuk bantuan atau itu belum ada. Belum. Baru dari CSR Pertamina aja sih. Oh, CSR Pertamina ada. PHEOSS ya ada, alhamdulillah. Itu berkala atau hanya? Alhamdulillah berkala. Untuk CSR Pertamina PHEOSS kami berkala setiap tahun. Jadi PHEOSS Pak ya? Betul. Nah, untuk upaya Pak konservasi, bentuk upaya konservasi melindungi ini biasanya Bapak perawatannya apa aja nih Pak? Ya nggak begitu susah sih. Nggak begitu susah. Yang penting kita rajin ganti air yang
sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk pemeliharaan pembesaran penyu karena itu nanti akan timbul juga tidak baik. Tapi kami dapat izin dari BKSDA untuk menyimpan beberapa ekor untuk keperluan edukasi dan penelitian. Oh, jadi di sini ada penyu yang jadi besar. perawatannya paling kita ganti air setiap hari, setelah dikasih makan setiap hari, habis dikasih makan kita ganti airnya. Makannya apa itu penyu? Kami beri makan jenis ikan ya, ikan Kecil-kecil mungkin kecil, ikan selar, ikan tembang gitu. Oh, ikan selar kalau di sini banyak Pak ya. Ikan tembang juga banyak. Nah, Pak, selanjutnya mungkin Pak terkait harapan mungkin Pak. Harapan ke depan nih, kekurangan atau permasalahan Bapak selama di konservasi ini seperti apa Pak? Ya, harapan saya ke depan turut peran serta dari Pemda ya, khususnya Pemda Kepulauan Seribu dan khususnya Pemda DKI juga untuk ikut membantu kami untuk kegiatan pelestarian ini untuk kedepannya bagaimana lagi bisa berkembang dan juga bisa di Pulau Sabira ini dijadikan tujuan edukasi wisata kegiatan konservasi penyu khususnya. Terkait wisata mungkin Pak kita kembangkan nih, terkait Pulau Sabira ini gimana Pak wisatanya Pak? Sejauh ini masih belum maksimal, artinya belum begitu banyak ya wisata yang ke sini karena mungkin faktor kendaraan, transportasi salah satunya karena mungkin terbatas kendaraan transportasinya. Jadi banyak wisatawan yang DM atau di Instagram atau di WA ingin berkunjung ke sini, tapi kadang-kadang mereka berpikir untuk kendaraannya untuk balik lagi khawatir tidak dapat tiket pulang, jadi mereka kebanyakan batal. Memang seperti apa tuh transportasi mungkin katakan dari Jakarta mungkin ya? Iya betul. Dari Jakarta ke Pulau Sabira itu atau dari ada pelabuhan Muara Angke atau Ancol, itu gimana Pak untuk transportasi ke sini Pak? Ya kalau kadang komunitas yang ke sini paling mahal-mahalnya dia sewa kapal nelayan sini dengan resiko perjalanan 8 atau 10 jam. Oh, sewa kapal. Ya? Tapi kalau ada komunitas-komunitas bisa bekerja sama dengan Sudin Perhubungan itu atau instansi Sudin yang ada di Pulau Seribu itu biasa difasilitasi, yang penting mereka itu bersurat bisa ke sini. Kalau transportasi sehari-hari ya, kalau untuk yang kesehari-harian untuk itu kalau untuk pembelian tiket dengan pribadi begitu mereka banyak yang berpikir khawatir berangkat ke sini dapat pulangnya nggak bisa pulang karena nggak dapat tiket karena masih terbatasnya jumlah total tiket yang terjual untuk penumpang yang rute Pulau Sabira khususnya. Oh, berarti ada kapal dishub mungkin Ada kapal dishub ya, betul. Speedboat. Nah, speedboat iya, kapal cepat dishub, di speedboat. Itu tiap hari ada atau gimana Pak? Itu cuman dalam 1 minggu 4 kali ya. 4 kali, berarti nggak tiap hari? Nggak setiap hari, adanya Senin, Rabu, dan Jumat dan Sabtu. Oh, pulang pergi. Iya, di hari Sabtu itu pulang pergi. Oh iya, berarti ini jadi permasalahan. Iya, permasalahannya itu. Karena beberapa teman juga ada yang DM atau chat sama saya, ada rencana ke sini komunitas, ternyata batal karena saya tawarkan sewa kapal nelayan sini, berpikir mereka. Lumayan juga ya, kan kalau sewa kapal Pak ya. Menggunakan dishub takut nggak kebagian tiket. Takut bukan jadwalnya juga nanti. Betul. Karena kan kalau orang-orang wisatawan itu biasanya sibuk. Iya betul. Pulangnya harus cepat, sedangkan di sini besok mau kerja atau apa kan. Udah kapalnya satu mungkin Pak ya yang datang ke sini, setnya juga sedikit. Takutnya belum waktunya juga, pas ada waktunya nggak kebagian tiket. Betul, ya. Oh, itu menjadi permasalahan wisatawan. Tapi potensi wisata di Sabira gimana Pak? Cukup lumayan ada untuk paling wisata ya saling untuk konservasi penyu, penanaman mangrove dan juga snorkeling itu lumayan. Oh, snorkeling. Snorkeling dan juga wisata mancing khususnya. Banyak diminati sini. Wisata mancing. Berarti kan kalau kita lihat Kepulauan Seribu lain Pak ya, ada Tidung mungkin Pak, ada Pulau Pramuka, ada Pulau Payung. Itu kan dilihat dari pariwisata udah sangat maju sangat betul. Cuman di Pulau Sabira ini belum ada perhatian ya. Perhatian betul. Nah, ini PR kedepannya nih untuk pemerintah sekitar mungkin Pak. Harapan kita pemerintah turun tangan untuk memperbaiki fasilitas untuk bagaimana Pulau Sabira ini bisa didatangi wisatawan. Iya. Gitu. So, kalau lihat dari potensi banyak juga. Iya. Kalau di pulau lain nggak ada konservasi penyu mungkin Pak ya. Ya. Ini jadi salah satu ciri khas Pulau Sabira juga. Betul. Ada mercusuar yang usianya udah ratusan tahun juga di sini, ada cagar budayanya juga, pantainya juga indah, snorkeling atau kalau mau mancing juga kan di sini tempatnya juga. Iya, spot mancingnya bagus. Memang nggak ada alasan mungkin untuk pemerintah nggak memperhatikan ini sebenarnya ke depannya, Pak. Oke Pak. Mungkin seperti itu Pak, sedikitnya atau nanti bisa kita sambung lagi Pak ke depannya. Yang jelas poin-poinnya kita udah dapat tentang konservasi penyu ini. Oke kawan-kawan, itu sedikit salah satu potret di Pulau Sabira tentang konservasi penyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.